ketika saya berinteraksi dan ngobrol dengan beberapa orang dan juga pandangan saya atas liputan yang ada di media, saya menyimpulkan bahwa persepsi kita atas anggota DPR dan politisi itu sama, bahwa mereka dan juga Bapak Ibu sekalian itu buruk, itu korup, dan tidak berorientasi pada rakyat. Menurut saya pangkalnya adalah tidak transparansinya kerja-kerja DPR yang tidak mendorong pula partisipasi publik atas kerja-kerja itu, yang membuat akhirnya anggota DPR terkesan hanya butuh kita ketika momentum pemilu seperti sekarang saja gitu. Dan ketika 5 tahun ke depan, yang ini terefleksikan dari kemarin-kemarin, kita seakan tidak ada artinya. Kita tidak tahu nih kan, apa saja yang sudah Ibu kerjakan, apa yang Ibu kerjakan, capaiannya apa saja gitu. Dan pertanyaannya adalah, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk meningkatkan transparansi kerja-kerja DPR? Dan apa pula yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi kami dalam kerja-kerja itu? Karena kami tidak ingin bahwa suara kami itu hanya diperlukan pada masa-masa ini saja. Ya, saya sependapat. Namun demikian saya berikan ilustrasi bahwa anggota DPR yang sudah jadi kayak saya ini sudah melakukan ini dengan reses. Untuk diketahui Bapak, saudara-saudara sekalian, terutama dari Fakultas Hukum dan seluruh anak-anak UI, bahwa saya adalah ketua Pansus Pencucian Uang. Undang-undang ini yang dipakai oleh KPK dan undang-undang dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat para koruptor. Salah satu adalah bintang 3. Jadi undang-undang ketika ini dibuat, saya sempat menghadapi dilema. Undang-undang ini akan menjerat siapapun, termasuk diri saya, termasuk keluarga saya, karena undang-undang ini cukup ekstrim. Transaksi keuangan di bank bisa dimonitor, dilaporkan oleh PPATK penegak hukum. Jadi zaman sekarang ini jangan coba-coba deh menampilkan postur keuangan yang aneh-aneh, yang melebihi dari yang wajar. Kalau dia pegawai negeri, dia punya rumah 10 ya nggak mungkin lah. Anggota DPR seperti saya, silakan aja dicek postur keuangan saya. Menurut saya, tinggal satu yang kurang barangkali. Dalam reses ini sebenarnya sudah kita lakukan. Saya bertemu dengan komunitas. Nanti juga saya akan atur ketika reses nanti, saya akan ketemu juga dengan mahasiswa. Saya punya program 4 pilar yang sekarang diganti jadi 4 pusaka, karena 4 pilar nggak boleh lagi sekarang. Kita bisa jadikan itu sebagai momentum untuk komunikasi. Kita sampaikan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya pikir ini tinggal masalah komunikasi aja. Memang beberapa teman-teman barangkali tidak mempergunakan dengan baik masa resesnya, tapi saya tidak. Saya melakukan itu. Barangkali belum kesini, belum ketemu dengan adida-adida UI, barangkali iya. Tapi UI ini kan bertebaran di berbagai kampung. Ada yang tinggal di sana, tinggal di sini. Saya di Tugu sering melakukan reses. Reses itu bukan hanya komunikasi begini, tapi kita menyampaikan dan juga memberikan pengabdian pada masyarakat. Bisa pengobatan gratis, bisa konsultasi hukum gratis, karena saya bekas lawyer kan. Dan saya sampaikan juga apa yang sudah kita lakukan, termasuk media yang mewawancarai saya itu juga media transparansi juga kan. Barangkali yang belum ada di DPR ini barangkali laporan reses semuanya, walaupun kita sudah melaporkan. Sebab kalau menurut saya nggak muat juga tuh TV itu untuk memuat itu. Tapi sebenarnya ini masalah sederhana kok. Kita tinggal menggunakan bahasa reses itu untuk menjelaskan kok, nggak ada masalah. Kalau buat saya, kalau ada yang belum jelas tanyakan aja. Tapi yang jelas, saya merasa bangga dan bersyukur saya telah membuat undang-undang pencucian uang yang sampai saat ini tidak diajukan judicial review. Boleh cek, ada nggak judicial review terhadap undang-undang pencucian uang? Belum ada. Jadi saya merasa ini bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Sedikit komentar ya, harusnya memang setiap undang-undang nggak di judicial review ya. Ya jangan sampai ada kebanggaan Pak. Banyak undang-undang di judicial. Oke, siap. Jadi nanti kita di sesi tanya jawab kita lanjutkan. 2 menit kita berikan kepada Bu April ini untuk mengkritisi apa yang Pak Hari sampaikan. Silakan. Baik, kalau saya menjadi masyarakat, saya akan bertanya sama Bapak. Apa mungkin Bapak hanya turun pada masa reses? Karena masa reses itu juga yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana calon di atas itu memperhatikan mereka, Pak. Harus bagaimana mereka itu juga diperhatikan, bukan hanya pada saat pemilu ini saja mereka diperhatikan. Jadi sejak-tidaknya masyarakat itu hanya menginginkan mereka itu setiap saat disentuh, Pak. Seperti itu kurang lebihnya. Supaya lebih apa? Mereka mungkin apa Bapak punya rumah aspirasi selama ini? Nah, itu yang diharapkan masyarakat. Mungkin masyarakat itu tidak akan sulit bertemu Bapak. Tapi apa yang ada, ada dalam masyarakat, keinginan yang ada di dalam teman-teman mahasiswa itu bisa disampaikan melalui rumah aspirasi itu, Pak. Jadi tanpa Bapak harus menunggu reses, Bapak menunggu waktu-waktu tertentu, tapi ada ruangan, ada rumah yang menampung aspirasi-aspirasi itu, Pak. Nah, itulah
itulah yang diinginkan masyarakat kurang lebih. Jadi mereka merasa untuk diperhatikan, untuk diorangin lah ceritanya. Jadi seperti itu Pak kurang lebih. Silakan langsung ke Pak Hari. Saya punya rumah aspirasi di rumah saya sendiri. Rumah saya ada 2 kan, depan belakang. Jalan Tanjung Karang, Bukit Cengkeh 1 itu rumah aspirasi saya. Rumah biasa, tapi tempat menerima siapapun. Selama saya tidak rapat, selama saya tidak pergi, tapi di rumah pun saya mempekerjakan staf. Jadi silakan ada yang mau ketemu. Kalaupun saya sedang ada di tempat, bisa ditampung dulu. Jadi rumah aspirasi walaupun belum disediakan oleh pemerintah, saya sudah membuat dari dana pribadi saya. Kebetulan saya punya rumah bersambungan depan rumah belakang, saya pakai itu. Silakan, hari ini, jam ini kalau mau ke rumah saya, Jalan Tanjung Karang, Blok B6 nomor 6, Bukit Cengkeh 1, Kelurahan Tugu, Cimanggis. Silakan. Siapapun pernah ke rumah saya, ada mahasiswa, ada komunitas, ada tetangga, dari mulai pinjam uang sampai ngundang kawinan. Betul. Ini namanya rumah aspirasi yang dimaksud oleh Ibu. Saya pikir memang harusnya anggota DPR punya rumah aspirasi. Cuma tidak difasilitasi sekolah pemerintah. Karena dulu pernah terpikir mengenai itu tapi nggak dikabulkan. Terima kasih.